Halo, selamat datang di hari kelima dalam 1000 hari konsisten bikin konten random. Hari ini mungkin aku update dulu ya, aku ngapain aja tadi pagi. Tadi pagi tuh aku bangun pas bapakku datang dan bapakku datang sambil bawa makanan buatan mamaku dan dibikin seblak. Padahal kemarin malam tuh baru banget makan seblak, jadi bahkan belum 12 jam udah makan seblak lagi, tapi nggak apa-apa, seblaknya enak. Habis itu bapakku mindahin tanaman cabai yang aku tanam secara tidak sengaja dan ternyata tumbuh. Bapakku coba buat kasih jarak biar tumbuhnya lebih efektif katanya. Yang mana area bapakku mindahin cabainya itu adalah sebetulnya area kemarin aku nyemprot herbisida buat bantai-bantai rumput liar dan gulma. Setelah itu aku pesen beberapa benih stroberi. Aku juga penasaran, pengen nyoba nanam lagi karena pernah nyoba nanam bunga matahari gagal, terus sekarang pengen nyoba lagi nanam stroberi. Jadi kalau dibetin bagus sih. Bagus ini. Dia nanam stroberi. Terus nanam stroberi juga aku masih ada benih cabai sisa, jadi aku sekalian tanam juga. Benih bunga matahari juga masih ada 1 bungkus, jadi sekalian. Pokoknya aku tadi nanam-nanam. Abis itu aku lanjut nonton Minecraft movie. Nggak seru ya, biasa aja sih. Maksudnya untuk tontonan anak sih bagus lah ya, warna-warni, vibrant, ceritanya nggak berat. Tapi ya buat orang yang udah cukup punya pikiran kayaknya gak usah deh, bosen sumpah. Dan setelahnya aku nonton Inception, Nolan ya. Karena beberapa waktu lalu, kayaknya Desember 2025 tuh aku nonton The Prestige, film film sulapnya Nolan. Aku nonton itu tanpa tahu kalau itu buatan Nolan dan kayak wah, bagus banget ceritanya, menurutku kayak gitu. Itu bagus banget. Jadi aku pikir lagi apa ya film Nolan yang belum aku tonton. Tenet udah, terus apa tuh yang time loop tuh, ya itu aku lupa, pokoknya yang bapaknya ngasih kode Morse ke anaknya. Batman udah. Inception aku belum nonton dan aku bener-bener gak tahu premis dari Inception itu apa. Pas nonton ternyata footage-nya tuh udah berantakan. Aku ingat beberapa footage pernah aku lihat. Cuma memang aku nggak pernah tahu sama sekali Inception ini tentang apa. Dan setelah aku nonton ya seperti biasa, Nolan memang filmnya bagus-bagus, nggak tahu sih. Maksudnya apakah memang ada yang plot atau gimana. Tapi sejauh yang aku tonton, ya bagus, aku menikmati karena filmnya tuh memaksa aku buat fokus. Karena kalau aku nggak fokus, kalau aku multitasking, aku nggak bakal nangkep apa poin dari filmnya. Kayak alurnya tuh bakal miss kalau aku nggak fokus gitu. Bahkan sebetulnya ketika nonton Inception sampai akhir, itu tuh juga endingnya sempat bikin galau. Kayak ini tuh sebenarnya masih di dunia mimpi atau udah balik ke realita. Oh iya, jadi mungkin buat yang nggak tahu, Inception itu basicnya adalah cerita apa ya? Mungkin simpelnya adalah film itu ngomongin ngobrak-ngabrik dunia mimpi, mungkinnya simpelnya. Iya, bahasa sederhananya kayak gitu sih. Biasanya sih lebih ke buat nyuri ide atau nyuri data, karena sebetulnya kan indera kita tuh nggak pernah berhenti nangkap sesuai tugasnya. Contohnya mata. Ini aku lihat kamera, tapi di sekitar mataku sampai ujung paling kanan dan ujung paling kiri, ini tuh semuanya direkam gitu loh. Nah, semua data itu direkam, pas tidur tuh datanya masih ada. Nah, Inception ini ada orang yang bisa masuk ke mimpi itu, ke konteksnya ini aku misalkan. Katakanlah kamu yang bisa masuk ke dunia mimpi. Nah, kamu tuh bisa tahu semua hal yang pernah aku indra.
kamu bisa tahu semua yang aku punya, karena kan semua data tuh kita rekam di otak. Nah, mimpi kita itu punya realitinya sendiri, punya dunianya sendiri yang kita rancang, yang kita desain. Ya kayak gitu. Biasanya dipakai buat nyari data. Tapi dalam cerita utamanya Inception, ini tuh mau nyoba eksperimen gimana kalau misalkan masuk mimpinya bukan buat ambil data, tapi buat memasukkan, kayak mengubah kepercayaan orang gitu. Jadi yang biasanya cuma datang ke mimpi buat ngambil data, kali ini gimana kalau kita coba twist, kita coba buat masukin satu ideas, nanamin ideas ke kepala orang yang ada, yang kita target gitu. Nah itu premis dari Inception. Dan ya pokoknya waktu nonton endingnya tuh aku ngerasa sempat bingung, kayak ini tuh masih dunia nyata apa di dunia mimpi, karena mimpinya tuh kebagi jadi 3 layer gitu loh. Nah ini dunia nyata nih, nanti aku bakal tidur masuk dunia mimpi pertama, di dunia mimpi itu aku bakal masuk lagi ke dunia mimpi kedua, dan akan masuk lagi ke dunia mimpi ketiga. Nah dari situ yang seru sih. Kalau belum nonton, mending tonton. Dan karena penasaran dengan ending aslinya, ya karena ini film lama juga, ya udah langsung ke YouTube, dan ternyata udah kejawab endingnya seperti apa. Tadi juga aku baca, nggak banyak sih, tapi aku memang lagi baca ini, The 7 Habits of Highly Effective People. Aku bahkan belum mulai ke habit nomor 1, masih di overview, baru mau masuk ke habit nomor 1. Cuman menarik, di situ dibahas soal apa sih sebenarnya yang didefinisikan sebagai efektif. Pakai cerita yang udah ada dari zaman dulu. Ini dari fable-nya Aesop, cerita soal telur emas dan angsa. Jadi kan ada petani yang punya angsa, yang mana angsanya tuh menghasilkan telur emas. Awalnya petaninya kaget, nggak expect, kayak mungkin bohong, tapi ternyata beneran emas. Dan beberapa hari kemudian ternyata si angsa ini terus-terusan mengeluarkan telur emas, sampai di satu titik peternak mungkin, bukan petani, peternaknya berpikir untuk apa aku bunuh aja ya angsanya, biar sekalian dapat banyak telurnya. Pas dibunuh ternyata nggak dapat apa-apa. Yang diajarkan dalam buku ini, konsep soal efektif itu bukan hanya soal produksi. Kalau diibaratkan tadi ya, kalau misalkan angsa adalah pabrik dan telur adalah hasil produksinya, ini efektif itu tuh bukan cuman ngomongin perkara produksi, tapi perkara bagaimana kita merawat angsa. Padahal kan kalau si peternak tadi merawat angsanya, dia bakal terus-terusan dapat telur emas. Tapi greed-nya manusia, paradigma kita sebagai manusia kadang mengarahkan kita untuk berpikir seperti membunuh angsanya untuk dapat telur lebih banyak, yang mana ternyata itu tuh merugikan. Dalam konteks ke-hari-hari, misalkan harusnya kamera ini tuh nggak boleh digedar, misalnya harusnya kamera ini tuh nggak boleh digedar sampai 2 jam karena itu akan panas dan itu mengurangi usia kamera. Tapi keegoisanku, paradigmaku, kalau aku misalkan bisa nge-shoot 2 jam, aku bisa bikin podcast yang obrolannya berbobot sangat lama. Di situ aku sudah mulai merusak kameraku, merusak PC productivity pabriknya, yang mana kalau dipakai secara baik, dirawat, diperhatikan, dan dipakai memang sesuai fungsinya, itu akan menghasilkan hal yang jauh produktif. Tapi seperti angsa emas tadi, kalau dibunuh malah tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ya menarik sih. Bahkan aku memang memutuskan untuk tidak membacanya secara tergesa-gesa, karena memang goalsku sekarang dan kedepannya untuk membaca buku perlahan-lahan. Bahkan aku pengennya tahun ini tuh nggak banyak beli buku baru, pun beli buku baru mungkin nanti di event International Book yang di Jakarta tuh. Biasa aku belanja ke Big Bad Wolf, tapi aku pengen kali ini tuh
tahun ini tuh belajarnya ke yang di Jakarta. Karena aku lihat beberapa orang yang buka just tip lah, buku-bukunya banyak yang aku suka. Beda dengan Big Bad Wolf yang so far sih aku baca buku hasil nyari dari Big Bad Wolf belum ada yang benar-benar nempel ya di aku. Ya, itu aja buat video kali ini. Sampai jumpa di video besok.